Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seka Anggita Maulidina dari semester 3C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara dengan penulis Diana Halim Kunzoro, SHMHum, diterbitkan tahun 2004, penerbit Galia Indonesia, Kota Terbit Bogor, dengan pembahasan bab 6, yaitu pengawasan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan administrasi negara, mempunyai beberapa keleluasaan demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan asas legalitas. Hal ini berarti bahwa sikap tindak administrasi negara tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum. Menurut Lord Acton, mengatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu, dengan adanya keleluasaan bertindak dari administrasi negara yang memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, kadang-kadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Maka wajarlah bila diadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus ke arah diktator tanpa batas yang berarti bertentangan dengan ciri negara hukum. Pada sisi lain, berarti pula ada suatu sistem perlindungan bagi yang diperintah oleh karena adanya tindakan direksi atau Freie Ermessung. Di sisi lain itu juga diperlukan pula perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri agar sikap tindaknya baik dan benar menurut hukum, dan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal ini berarti memberikan perlindungan kepada administrasi negara dari perbuatan yang melanggar hukum atau unremitted overhead. Cara-cara pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dirinci sebagai berikut, diantaranya dari segi kedudukan atau badan atau organisasi yang melaksanakan pengawasan, yaitu yang pertama pengawasan intern dan yang kedua pengawasan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris atau struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga secara organisatoris atau struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Ditinjau dari segi saat atau waktu dilaksanakannya, maka dibagi dua. Yang pertama yaitu pengawasan preventif, yakni pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah, dinamakan juga pengawasan a priori. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pengawasan preventif tercantum dalam pasal 112 yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sedangkan yang kedua yaitu pengawasan represif, yakni pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru. Disebut juga dengan pengawasan a posteriori. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, represif ini tercantum dalam pasal 7. Selanjutnya yaitu jika ditinjau dari segi pengawasan, segi hukum terhadap perbuatan pemerintah merupakan pengawasan dari segi rehmatisme. Jadi bukan hanya dari wetmatisme-nya saja, tetapi pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pengawasan demikian biasanya dilakukan oleh hukum peradilan. Buku ini berisi tentang materi hukum administrasi negara atau HAN yang disesuaikan dengan satuan acara perkuliahan sebagai perwujudan garis besar pengajaran mata kuliahan yang merupakan mata kuliah wajib di setiap fakultas hukum. Materi yang disajikan dalam buku ini meliputi pengertian dan hakikat HAN, apa dan siapa yang disebut dengan pejabat atau jabatan tun, urusan pemerintahan,
keputusan Tun, dan landasan tindakan Tun serta pengawasannya sebagai ciri dan dari pemerintahan dalam suatu negara hukum, dan masih banyak lagi. Untuk melengkapi materi buku ini juga dilampiri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya. Sebagai buku pedoman, buku ini sangat lengkap dan dapat dipergunakan oleh kalangan akademisi maupun praktisi hukum atau umum. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.